nggak sih kalian membayangkan dunia yang tanpa batas? Barang, ide, dan budaya bergerak bebas ke seluruh dunia. Tapi, apa sih sebenarnya globalisasi itu? Dan bagaimana dampak beserta cara untuk menghindari dampak negatifnya? Yuk kita cari tahu. Globalisasi sendiri berasal dari kata global yang berarti meliputi seluruh dunia dan kata isasi yang berarti proses. Globalisasi secara istilah adalah proses di mana negara-negara di seluruh dunia menjadi semakin saling terhubung dan saling bergantung, baik secara ekonomi, budaya, maupun teknologi. Ini berarti bahwa barang, jasa, informasi, dan ide dapat bergerak lebih bebas di seluruh dunia. Contoh globalisasi. Pertama, terdapat aspek ekonomi. Perusahaan yang berasal dari Eropa bisa membuka pabrik di Asia Tenggara kemudian diekspor ke seluruh dunia. Ini menunjukkan bagaimana modal, tenaga kerja, dan sumber daya bergerak melintasi batas negara dan menciptakan hubungan ekonomi yang saling menguntungkan antar negara. Lalu, pada aspek budaya, musik yang bergenre K-pop atau Korean pop dari Korea Selatan menjadi populer di berbagai negara, termasuk Indonesia, dan juga berdampak pada peniruan serta penerapan kebudayaan asing. Dan pada aspek teknologi, internet dan smartphone memungkinkan kita untuk berkomunikasi dengan orang di seluruh dunia. Dampak dari globalisasi sendiri dibagi menjadi dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya diantaranya yang pertama yaitu pertumbuhan ekonomi. Misalnya dengan membuka pasar internasional dan meningkatkan kesempatan kerja. Lalu yang kedua, penyebaran teknologi yang dapat meningkatkan kemudahan dan kualitas hidup. Yang ketiga, pertukaran budaya dengan mengenal dan mengapresiasi budaya lain untuk mendorong toleransi dan pemahaman budaya lain. Sedangkan dampak negatif dari globalisasi sendiri diantaranya yang pertama yaitu ketimpangan ekonomi. Globalisasi bisa memperlebar kesenjangan antara wilayah yang kaya dan miskin serta antara kelompok yang kaya dan miskin di dalam wilayah tersebut. Lalu yang kedua, kehilangan identitas budaya. Penyebabnya adalah masuknya budaya asing yang kuat dan dapat mengancam kelestarian budaya lokal. Dan yang ketiga, kerusakan lingkungan juga merupakan salah satu dampak buruk dari globalisasi. Semacam produksi besar-besaran akibat globalisasi bisa merusak lingkungan dan mempercepat perubahan iklim. Pada grafik di samping kanan, kita dapat melihat bahwa Indonesia berada di peringkat ketiga negara yang merasakan dampak positif globalisasi. Dengan skor yang hampir mendekati 72, Indonesia hanya sedikit berada di bawah Tiongkok dan Singapura, yang menunjukkan bahwa Indonesia cukup merasakan manfaat dari globalisasi. Hal ini bisa mencerminkan peningkatan akses terhadap teknologi, pertumbuhan ekonomi melalui perdagangan internasional, dan keterbukaan terhadap budaya global yang lebih luas. Globalisasi telah membantu Indonesia dalam memperluas pasar dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Untuk mengatasi dampak negatif globalisasi, kita bisa mengambil beberapa langkah sederhana. Untuk mengurangi ketimpangan ekonomi, penting untuk menerapkan kebijakan yang membantu pemerataan ekonomi dan meningkatkan pendidikan, serta keterampilan di daerah yang kurang berkembang. Agar identitas budaya tetap terjaga, kita perlu mempromosikan dan melestarikan budaya lokal melalui pendidikan dan kegiatan budaya. Untuk mengatasi kerusakan lingkungan, kita harus menggunakan teknologi ramah lingkungan dan mengelola limbah dengan baik, serta mendukung kebijakan pelestarian lingkungan. Globalisasi membawa dampak yang signifikan pada dunia. Bisa berupa dampak positif dan juga dampak negatif. Dan dari dampak negatif itu penting untuk mencegah sebelum dampak negatif tersebut terlanjur terjadi. Serta penting juga untuk mengambil langkah-langkah agar kita bisa menikmati manfaat globalisasi tanpa mengorbankan barang berharga milik siapapun.